Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersama kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 12 Februari 2013 atau juga bertepatan di kalender Hijriah di hari Rabu 2 Rabiul Akhir 1434 Hijriah. Hadir membersamai Anda dalam program Mari Berbahasa Arab. Tentu untuk Anda, saudaraku mendengar, dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271 661 749 atau di SMS 081 39338 Dan alhamdulillah, saudaraku telah hadir narasumber yang akan bersama kita kesempatan malam hari ini. Ada beliau Ustadz Tamim Ayyes, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz, malam hari ini? Alhamdulillah, khair. Dan hadir pula adik-adik kita dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik semua ini ya malam hari ini? Alhamdulillah. Ya, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271638123 atau di SMS 0813933809.000. Dan baik, sebagai mukadimahnya kita akan dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Tamim Ayyes. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara, pada kesempatan yang telah lewat, kita telah membicarakan tentang bagaimana menjamakkan isim isyarah, baik itu hada maupun hadihi untuk jarak dekat. Dan kemudian kita juga telah membicarakan tentang isim isyarah untuk jarak jauh, bagaimana menjamakkannya, yaitu dzalika dan tilka. Ya mesti kalau hadihi dan hada kita menjamakkannya dengan haula'i, sementara dzalika dan tilka kita menjamakkannya dengan ulaika. Yang perlu diingat dalam konteks ini, saudara, adalah bahwa penggunaan haula'i dan ulaika hanya digunakan sekali lagi untuk jamak yang berakal. Artinya jamak yang tidak berakal, kita tidak menggunakan ulaika maupun haula'i. Saudara, untuk memudahkan pemahaman ini, baiklah kita coba untuk membuka kembali di buku halaman 79. Di halaman 79 untuk memastikan bahwa ternyata kita memahami ini, baiklah kita ikuti latihan di halaman 79. Ada halaman 79 ada latihan pertama, kemudian di halaman 80 ada latihan kedua, dan di halaman 80 juga ada latihan ketiga. Baiklah saudara, mengawali pertemuan kita memastikan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa. Dan di halaman pertama, di halaman 79 pada latihan pertama itu saudara, ada contoh, dzalikar rajulu mudarrisun. Kita diminta untuk menjamakkan ini. Dan contoh itu mengatakan, ulaikar rijalu mudarrisuna. Baiklah, kita akan mencoba yang hadir di studio ini untuk membaca latihan pertama ini. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, silakan. Dari samping kanan saya. Mandzalikal fata. Mandzalikal fata. Man ulaika. Silakan. Man. Halo, silakan. Man. Man ulaika yang tegas, man ulaika fityatun. Man ulaikal fityatu. Ya, lanjut, silakan. Man aina dzalikal mudarris. Diulang. Man aina dzalikal
Diulang. Min aina dzalikal mudarrisu? Min aina ulaikal mudarrisuna? Yang ketiga. Tilkal fatatu binatut tabib. Diulang. Tilkal fatatu bintut tabibu. Pintu. Tabibu. Pintu diharokati yang tegas. Bintu tabibu. Pintu tobi. Yang tegas. Pintu tobi. Bintu tabibi. Kenapa? Ya kan? Silakan. Saudara, bintu tabibi. Jadi cara membacanya adalah bintu tabibi. Kita telah membicarakan berkali-kali bagaimana menyusun dua kata dalam satu rangkaian dengan arti kepemilikan. Bahkan nanti kita telah membicarakan secara khusus bahwa ini dalam bab mudhaf dan mudhaf ilaih. Silakan dirubah. Yang ketiga. Ulaikal fatayatu binatut tabiba. Diulang. Ulaikal fatayatu binatut tabibi. Bi. Ulaikal fatayatu banatut tabibi. Jadi jamak dari bint adalah banat. Ya, silakan yang keempat. Hadat talibu min in Min inkiltira. min inkiltira wa dzalika min Faransa. Faransa. Haula'it tullabu min Ingiltera wa ulaika min Faransa. Ya, diulang lagi dari samping kanan saya. Silakan. Atlikal mahan Diulang. Nomor 5. Azalikal mahandisu muslim. Diulang. Kata itu berbunyi. Azalikal muhandisu. Diulang. Yang tegas. Adzalikal. Azalikal muhandisu muslimu. Yang tegas. Azalikal muhandisu muslimun. Muslimun. Yang tegas. Jangan ragu. Azalikal muhandisu muslimun. Tanpa harus memanjangkan huruf lam. Muslimun. Azalikal muhandisu muslimun. Ya. Apa artinya al-muhandis? Al-muhandis itu insinyur. Silakan dirubah. Haulaikal muhandisul muslimun. Diulang. Ulaika. Ada pertanyaannya A. Silakan. Haulaikal muhandisu Diulang. Jangan diputus. Aulaikal muhandisuna muslimun. Muslimun. Muslimuna. Diulang lagi. Aulaikal muhandisuna muslimuna. Diulang lagi.
Aulaikal muhandisuna muslimuna. 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 Nah, ini yang meme-nya yang panjang sekarang. Silakan diulang lagi. Nomor 5. Aulaikal muhandisuna muslimuna. Ah. Silakan lanjutnya. Hadhil mar'atu muharridatun wa tilka tabibah. Diulang. Hadhil mar'atu muharridatun wa tilka tabibah. Tabibah. Tun. Diulang. Hadhil mar'atu muharridatun Mu. muharridatun Mu. mumarridatun wa tilka tabibatun. Ya. Apa artinya mumarridatun? Oh, mumarridatun itu perawat. Terus silakan dirubah. Haula'i Silakan. haula'il mira Al-mar'ah artinya apa? Seorang wanita. wanita. Jamaknya apa? An-nisa. Ya, silakan. Haula'in nisa'u Ha? haula'in nisa'u Heeh. mumarridatun Nah, mumarridatun jamak atau mufrad? mufrad. Mufrad. Dijamakkan. Silakan. Mumarridatu. Diulang lagi nomor 6. Haula'in nisa'u mumarridatun. Diulang. Haula'in nisa'u mumarridatun Mm-mm. wa ulaika tabibatun. Wa ulaika Tabibatun. 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 Diulang lagi. Haula'in nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Mm-mm. Nomor 7 lanjutnya. Man hadzal waladu tawilu. Man haula'il aulatu tiwalu. Lanjutnya nomor 8. Tilkal fatatu as-saghiratu uhtu hamidin. Hamidin. Ulaikal fatayatus sigoru akhwatu hamidin. Lanjut dimulai dari kanan saya lagi. Tilkal amratu Ah, tilkal amratu tilkal mar'atu. tilkal mar'atu ummul tolabah Ummut tolabatun Ummut talibati. ummut tilkal mar'atu ummut tolibati Apa artinya at-talibah? murid. Ya, silakan. Sekarang dirubah. Ulaikal Apa jamaknya al-mar'ah? An-nisa'u. An-nisa. Ulaikal nisa'u Kan. ulaikal nisa'u Ulaikan nisa'u. ummut tolibati Ah, ummut tolibati kalau kita bicara ulaikan nisa'u itu artinya adalah an-nisa itu jamak. Itu cuma satu, ibu. Kalau jamaknya gimana? ummahatu Ummahatu.
Ummahatu. Silakan dibaca lagi. Ulaikal nisa'u ulaikan nisa'u ummahat thalibati. At-talibah cuma satu. Bagaimana satu mahasiswi atau satu pelajar sementara ibunya banyak, kan gitu ya? Diulang lagi. Ulaikan nisa'u ummahat thalibati. At-talibah itu cuma satu, sementara ibunya banyak. Apa mungkin? At-thalibati. Ulaikan nisa'u, ayo ulang lagi. Ulaikan nisa'u ummut thalibati. Umnya satu, umnya kalau wanita kan jadi banyak. Ulaikan nisa'u ummahat thalibati. ummahatu Ummahatu thalibati. Silakan lanjutnya nomor terakhir dari latihan ini. Sampingnya. Dzalikar rijalu. Dzalikar rajulu. Alimu kabirun. Alimun kabirun minal mamlakatu Min setelah minal mamlakati minal mamlakatil arabiyyati as-saudiyati. Coba dirubah. Ulaika rujulun. Ulaika rijali. Ulaika rijalu. Alimun Cuma satu. Alimuna. Jamaknya alim apa? Ulama. Ulaika rijalu ulama kibarun minal mamlakati al-arabiyyati. Diulang. Minal mamlakati. Kenapa harus panjang? Minal mamlakati. Dilanjut. Al-arabiyyati saudiyah. Apa artinya minal mamlakati al-arabiyyati saudiyah? Apa artinya? Kerajaan Saudi Arabia. Ya, baiklah. Saudara, saya akan mencoba untuk mengulas kembali latihan kita pada kesempatan ini. Saya selalu mengatakan pada saudara semua bahwa untuk membaca sekali lagi dibutuhkan setidaknya adalah pemahaman tentang al-huruf al-hijaiyah. Kita harus memahami tentang huruf hijaiyah untuk membaca. Ini setidaknya yang pertama. Jadi membaca itu kita ternyata membaca huruf hijaiyah. Dan itu berbeda dengan bagaimana kita membaca aksara di bahasa kita. Huruf hijaiyah kita tahu. Bagaimana pada saat di tengah, bagaimana pada saat di awal, dan bagaimana pada saat di akhir. Ini penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah kita juga harus memiliki bekal berupa al-mufradat. Yang dimaksud dengan al-mufradat adalah kosakata. Jadi bekal ini harus ada. Jadi saudara, kita jangan bermimpi untuk bisa membaca sementara kita tidak memiliki mufradat. Mufradat ini adalah kosakata. Untuk itu saudara, saya sarankan bagaimana kita bisa menjadi pengumpul mufradat dalam jumlah yang banyak. Sehingga nanti kita memiliki apa yang disebut dengan kekayaan bahasa.
apa yang kita katakan sebagai sarwah lugawiyah, kekayaan bahasa. Caranya bagaimana? Bisa jadi setiap kosakata baru yang kita miliki harus kita data di dalam buku tulis kita. Itu yang pertama. Kalau memang buku tulis ternyata kurang begitu mendukung untuk dihafal dan diingat, maka Anda boleh membuat kertas-kertas yang dipotong berdasarkan seukuran dengan kartu yang kita miliki, seukuran dengan kartu pelajar, kartu mahasiswa atau kartu penduduk kita. Itu di situ kita bikin yang banyak kartu-kartu itu dan kita tulis mufradat baru itu. Dengan begitu pada saat-saat tertentu kita antri makan di warung, kita naik di kendaraan, di kereta, di atas bis, kita masih sempat untuk membacanya. Ini mufradat baru. Beda kalau seandainya kita bawa buku tulis. Di atas pesawat kita baca buku tulis, kok kayak orang hebat sekali gitu ya. Di atas kereta kita bawa buku tulis, kita baca, kayaknya kita juga bakal malu kadang-kadang. Untuk itu, yang sangat mungkin adalah bagaimana kita mengumpulkan secara baik mufradat-mufradat ini. Tanpa memiliki kosakata, tulisan itu kita tidak akan bisa membacanya. Apa bedanya rojulun dengan rijlun? Apa bedanya almar'atu dengan almir'atu? Nah, ketika kita memiliki kosakata, maka ada kemungkinan kita bisa membaca. Jadi, saudara, kosakata ini termasuk bagaimana kita mengetahui jamaknya. Kata yang nampak tadi aneh adalah almar'ah dengan jamak an-nisa. Dan memang begitu. Jamaknya almar'atu adalah an-nisa'u. Kita tidak menemukan nisa mufradnya apa. Tapi al-mar'ah jamaknya adalah an-nisa. Sepertinya enggak nyambung. Iya, enggak nyambung. Tapi begitulah kita menemukannya. Untuk wanita dalam jumlah tertentu kita mengatakan an-nisa. Jadi yang kedua adalah mufradat dan mufradat. Kosakata dan kosakata. Bahkan dalam bahasa Indonesia sekalipun ternyata kita juga butuh kosakata. Ada beberapa kata yang kira-kira begitu. Ada kata sanksi. Apa yang Anda bayangkan ketika saya mengatakan sanksi dalam bahasa Indonesia? Padahal kalau kita membaca, kita tahu artinya. Tapi kalau kita dengar, beda. Ada sanksi di dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf S-A-N-K-S-I. Sekali lagi, S-A-N-K-S-I. Sanksi. Sementara ada lagi sanksi dalam tulisannya adalah S-A-N-G-S-I. Nah, ini bagian dari mufradat. Kita menemukan orang-orang membaca B-A-N-K dengan bank. Tetapi setelah ditambahi I dan R, orang-orang membaca, kenapa enggak dibaca bankir? Tapi mereka membaca bangkir. Ini kosakata. Demikian juga di dalam bahasa Arab. Kita membutuhkan kosakata. Bisa jadi ada tulisan mim, dal, ra, dan sin. Anda enggak tahu kira-kira bacanya apa? Madras, midris, madris. Kalau kita tahu itu mudarris. Kalau kita punya kosakata. Mim, dal, ra, sin, dan ta. Misalnya begini, huruf ini. Mim, dal, ra, sin, dan ta. Bagaimana kita membacanya? Kalau kita tidak memiliki kosakata, kita akan mengatakan midrisih. Saya nggak tahu benar apa salah. Mudrusuh atau madrasah. Nah, ini agak benar. Madrasah artinya sekolahan. Tetapi saya punya kosakata baru tentang ini, yaitu mudarrisatun, artinya ibu guru. Nah, dan inilah yang kedua. Yang ketiga, yang juga kita butuhkan di dalam membaca saudara adalah tentang al-qawaid al-lughawiyah. Yaitu kaidah-kaidah bahasa. Inilah struktur bermain di sini. Kaidah-kaidah bahasa. Kapan saatnya akhir? Kalau kita bicara tentang kaidah bahasa di dalam bahasa Arab, itu terkait dengan harokat akhir kata. Jadi kalau misalnya kita tahu ini bacanya
madrasah. Ya toh? Kalau ditambahi al madrasah, begitu kita tahu. Tapi apakah dia dibaca u, apa dibaca i, apa dibaca a akhirnya ini? Dan itu adalah kaidah bahasa yang menentukan. Tapi mending kita sudah bisa membaca ini al madrasah karena kita memiliki kosakata. Kalau saya mengatakan dhahabtu ilal madrasati, saya tidak boleh mengatakan dhahabtu ilal madrasatu. Ini kaidah. Atau saya mengatakan dakhaltul madrasata, saya tidak boleh mengatakan dakhaltul madrasatu atau dakhaltul madrasati. Atau saya mengatakan hadhil madrasatu kabiratun, saya tidak boleh mengatakan hadhil madrasata atau hadhil madrasati. Ini menariknya. Jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa ternyata selain kita tahu huruf hijaiyah, ternyata kita membutuhkan kosakata untuk menunjang kita bisa membaca. Sehingga suatu ketika ada yang bertanya, kapan sih saatnya dibaca Rasulullah? Kapan sih saatnya dibaca Rasulullah? Kapan sih saatnya dibaca Rasulillah? Itu yang jawab adalah kaidah tata bahasa. Nah, jadi sebenarnya sudah ada kata Rasul dan Allah. Anda sudah bisa membaca. Hanya masalahnya bagaimana membaca lamnya ini. Ini adalah tata bahasa. Ini wilayah al-qawaid al-lughawiyah. Sekali lagi, inilah 3 hal penting. Mufradat. Saya sampaikan kepada semuanya, sekali lagi kosakata. Dalam hal apapun, dalam hal menulis, kita juga butuh kosakata. Kalau kita tidak memiliki kosakata, kita tidak akan pernah bisa menulis. Nah, apa yang mau kita tulis? Apakah kita hanya menulis huruf-huruf saja? Atau kita akan menulis kata-kata? Dalam berbicara pun kita membutuhkan kosakata. Tanpa kosakata, kita tidak akan bisa berbicara. Kecuali hanya hada, hadihi, begitu ya. Kemudian di dalam membaca pun ternyata kita butuh kosakata. Ini saudara 3 hal penting yang bisa kita perhatikan pada kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas cara baca kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz sebagai mukadimahnya. Mudah-mudahan dapat dipahami saudara kita semuanya. Dan silakan untuk Anda yang bergabung langsung 0271661749 atau di SMS 081393809000. Kita coba sapa yang ada di line telepon. Ustaz, ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini, Bu? Minur di Matese, silakan Minur dengan Ustaz Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa dibuka halaman 80, Ibu. Ya, Ustaz. Nah, di latihan yang kedua itu Ibu hanya tinggal mengisi dalika, tilka dan ulaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu ya. Jadi dalika atau tilka atau ulaika. Silakan. Zalika tolibun. Talibun. Zalika tolibun. Yang kedua Ibu. Gimana, Kak? Yang kedua silakan. Oh iya. Tilka mutarrisatun. Nah, nomor berapa Ibu? Nomor 2. Ulaika mutarrisatun. Nomor 2 Ibu. Oh iya, Ustaz. Maaf nih. Ulaika tujarun. Ibu. Silakan nomor 3. Tilka mutarrisatun. Mudarrisat jamak atau mufrad Ibu? Oh iya, jamak. Ulaika mutarrisatun. Tilka tobibatun jadidatun. Nomor 5 Ibu. Ulaika ummahatut
tolibatu. Ummahatu Ummahatut tolibatu. ummahatut talibah. Tolibati. Kenapa Ibu? Ini mutakilah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan yang keenam. Oh ya. Ulaika apa? Ulaika apa? Utol tulabun. Alah Ibu, apa sih artinya Bu? Ulaika apa? Tulabi. Apa artinya Ibu? Yang nomor 6 mereka. Mereka anak-anaknya. Apa anak-anak Bu? Ya, murid-murid. Aba jamak dari abun Ibu. Oh, bapaknya murid-murid. Nah, bapaknya. Oh, bapak-bapaknya murid ya. Lanjut Bu, ketujuh. Dalika falahun. Tilka ummun Muhammadun. Tilka Ummun Muhammad. Ummun. Apa artinya Bu? Ummun Muhammadun Bu. Ibunya Muhammad Ustaz. Nah, masa begitu susunannya? Gimana Ustaz? Apakah susunannya jadi begitu Ibu? Oh iya, salah ini Ustaz. Gimana? Tilka ummun Muhammadin. Masa Tilka begitu? Ummu Muhammadin. Iya Ibu, kenapa Ibu? Ya, yang ini mudah pilih juga Ustaz. Mudhafnya nggak boleh ditanwin Ibu. Oh iya, yang Ya. pertama nggak boleh ditanwin, yang kedua di kasroh. Terus. Oh, sayang sekali ini malah terputus ini ya. Untuk Umi Nur yang tadi Matesi belum Ya. selesai. Barangkali nanti bisa diulangi lagi nanti. Ada apa namanya masukan terlebih Ya. dahulu Ustaz? Ibu yang tadi sudah bergabung dengan kita, terima kasih. Yang menarik adalah sebenarnya kita bisa, hanya masalahnya adalah kita kurang biasa. Seperti tadi, 2 kali membaca, misalnya Aba Utullabi dan Ummu Muhammadin, atau ditambah Ummut Talibati, Ummahatut Talibati. Ini kalau kita terbiasa untuk bagaimana membacanya, mengerti maksudnya, insya Allah bisa. Sementara mudhaf dan mudhaf ilaih sudah kita lewati pelajaran ini. Ya, itu aja. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami sebagai masukan untuk Umi Nur atau juga yang lainnya. Dan silakan kembali untuk Anda yang bergabung 0271661749 atau di SMS 08139389000. Ke pertanyaan SMS ini Ustaz, coba kita sapa. Afwan Ustaz, apakah Arabnya onta itu tinggi? Bisa dengan al-jamalu tawilun atau zalikal jamalu tawilun atau boleh dua-duanya Ustaz? Jazakumullahu khair. Ya. Betul, boleh dua-duanya. Dalikal jamalu tawilun atau al jamalu tawilun. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau dalikal jamalu itu artinya itu tegas bahwa unta itu gitu ya. Tetapi kalau kita mengatakan al jamalu itu bisa jadi untanya, bisa jadi unta tersebut, bisa jadi unta ini, bisa jadi unta itu. Begitu ya. Jadi penerjemahan al-jamalu tawilun itu bisa jadi untanya kan? Tinggi, unta tersebut tinggi, unta ini tinggi, atau unta itu tinggi. Tetapi dengan menggunakan kata dalikal jamalu tawilun kita tegas. Unta itu tinggi. Ya, wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita yang bertanya. Di line telepon, coba kita sapa. Ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, baik, tidak ada suaranya. Barangkali bisa dicoba kembali di 0271661749 atau di SMS 081 3938 Coba kita bacakan pertanyaannya ini Ustaz di kesempatan malam hari ini. Ustadz ada pertanyaan ini Ustadz, bolehkah Al-Fadil Ustadz menerangkan contoh maf'ul ma'ah yang diharuskan menerima baris marfu'. Maksudnya Ustadz bisakah menerangkan contoh maf'ul ma'ah yang diharuskan menerima baris marfu' begitu Ustadz. Ya. Saudara, tentang maf'ul dengan segala ininya, insya Allah saudara bersabar dulu. Iya, ini baik. demi untuk kita akan konsen di maf'ul bih. Setelah maf'ul bih ini clear, nanti maf'ul yang lain termasuk adalah maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul dengan segala bentuknya, insya Allah akan lebih mudah. Jadi ini Nanti ada kita waktunya clearkan nanti ya. dulu maf'ul bih kondisinya kayak apa. Iya. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya. Coba kita sama yang ada di line telepon, ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Suci di Langan Harjo. Ibu Suci Langanarjo, silakan Ibu. Hanya ngulangi ini dari Ibu Umi Nur tadi. Ah ya, Ya, boleh. silakan. Silakan. Nomor 1. Mulai Ibu. Zalika tolibun. Ya, Ya. terus Diulang nomor 1 tadi apa, Bu? Zalika tolibun. Iya. Zalika tijarun. Dalika Tijarun. tujarun itu jamak, Bu, dari kata tajirun. Tujarun. Nah, apa kira-kira jawabnya? Ini tujarun itu apa Ustaz? Tujarun itu jamak dari tajirun. Oh, pedagang. Iya. Jadi itu pedagang gitu ya Ustaz ya. Bacanya gimana, Ibu? Zalika ulaika tujarun. 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 Yang ketiga, Ibu. Terus masuk roh satu. Zalika masuk roh satu. Yang ketiga tadi bacanya apa, Bu? Masuk roh satu ini. Masuk roh satu kan anu kan. Ini bacanya mudarrisatun. Oh, mudarisatun. Zalika mudarisatun. Perhatikan Ibu, mudarrisatun artinya apa? Mudarisatun itu sekolahan Ustaz. Nah, kalau sekolahan madrasatun, Ibu. Oh, mudarisatun. Mudarrisatun. Berarti ini sama Ustaz. Jamak dari apa, Bu? Dari murid. Dari mudarrisatun. Oh, dari sekolah. Duh. Sekolahan. Kalau sekolahan itu madrasatun, Ibu. Kalau mudarisatun itu apa Pak? Kalau mudarrisatun itu bu guru. Bu guru, oh iya bu guru. Berarti tilka haulai mudarris. Kita hanya disuruh milih zalika, tilka, dan ulaika, Ibu. Oh, lah ya ini. Ulaika mudarisatun. Ditanwin, Ibu. Udah mudaris. Ulaika mudarisatun. Silakan lanjutkan. Zalika tabibatun. Oh, Diulang, Ibu. tilka tabibatun jadi zatun. Apa artinya, Bu? Itu anu dokter putri yang baru. Alhamdulillah. Nomor 5, Ibu. Haulai Kita hanya milih dalika, tilka, dan ulaika. ulaika muhan. Nomor berapa? Nomor 5 toh enggak? Iya. Mahatut tolibati. Ya, nomor 6.
Ibu, pilihan kita hanya dalika, tilka, dan ulaika. Ulaika salah terus Ustaz. Ulaika aba utolati. Ibu, itu aba utullabi. Oh, ulaika aba utola. Aba utullabi. Oh, ulaika aba utolaku. Ya, barangkali Cukup dulu Ibu karena nanti waktu kita lanjutkan. sudah masuk Isya ini. Nanti bisa bergabung kembali barangkali Ibu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Mari Berbahasa Arab. Dan tentu masih bersama beliau Ustadz Tamim Ayyazalsi dan adik-adik kita dari SMA MTA. Kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0271661749 atau di SMS 081393809000. Baik, coba kita ke pertanyaan ini, Ustadz, atau barangkali dari adik-adik SMA MTA. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita bacakan pertanyaan? Ada? Belum? Ya, coba kita sapa ini Ustadz. Ustadz, mau tanya Ustadz dari Janah yang ada di Pemalang. Apa arti dari hadro? Nah, silakan Ustadz. Bismillah. Kira-kira kalimatnya ini kalimatnya yang ditanya, kira-kira kemungkinan yang ditanyakan adalah khadra, tapi ini hadra. Ini karena ini baiklah, kemungkinan yang ditanyakan ini adalah khadra, mengikuti pola fa'la, mengikuti pola fa'la. Jadi ini ada satu pola, saudara, ada satu pola yang berbunyi fa'la. Pola ini nanti kita akan temui pada pada kalimat-kalimat mu'annas untuk warna khususnya akan kita temui dengan model ini. Jadi kalau kita ketemu hitam itu aswad, ya dah. Itu hitam, aswad. Tetapi di sini menjadi kalau mu'annas itu sauda. Aswadu jadi sauda'u. Kalau kita ketemu dengan warna putih itu abyad. Nanti pada bentuk mu'annasnya adalah baydha'u. Kalau kita ketemu warna hijau itu akhdaru. Nanti dalam bentuk mu'annasnya kita ketemu dengan khadra'u. Ya. Kalau merah itu adalah ahmaru untuk mudzakkar. Tapi untuk bentuk mu'annasnya kita ketemu dengan hamra'u. Inilah pola ini. Jadi ketemu dengan sauda'u, khadra'u, hamra'u, kemudian baydha'u. Ketemu lagi misalnya dengan biru. Biru itu azraku. Nanti dalam pola mu'annas kita akan menemukan dengan zarqa'u. Jadi itu, nah kalau memang itu yang dimaksudkan, maka ini artinya jadi hijau. Dari kata ini pula muncul istilah al-khadrawat. Jadi hijau-hijauan. Jadi alal yang, nah ini kemudian orang-orang menyebutnya sebagai sayur mayur, begitu ya. Dari halal yang hijau. Wallahu a'lam. Ini tentang khadra. Ya, demikian ya tentang khadra tadi. Kemudian untuk selanjutnya coba kita sapa kembali. Ini Ustaz di belakangnya. Afwan Ustaz, kalau ditelaah dalam kitab ini mudhof ilaihnya hampir semuanya berbentuk ma'rifah atau lafal yang beralif lam dan nama orang yang bertanwin. Nah, meski mudhof ilaih itu boleh berupa nakirah, tapi apakah boleh kita menekankan pada anak didik untuk memakai mudhof ilaih yang ma'rifah saja dulu agar sejalan dengan kitab ini? Ya, bagaimana Ustaz? Ya. Untuk yang bertanya, kalau kita mengamati buku ini, maka memang seperti itu. Tapi sebelumnya, buku ini juga mengajari
hal-hal yang bersifat nakirah. Nakirah itu artinya adalah hal yang belum definitif secara baik. Jadi isim yang belum terdefinitifkan dengan khusus itu nanti nakirah. Dan buku ini mengajari, memang di awalnya adalah hada kitabun, mengajarkan kepada kita bahwa kitabun itu adalah nakirah. Selanjutnya, nanti di buku ini dalam bab selanjutnya kita akan diajari dengan al-kitabu. Saudara, bagi yang bertanya juga, bagaimana buku ini memang memberikan contoh seperti itu. Kenapa toh contohnya seperti itu? Karena contoh dengan halal yang ditanwin atau dengan yang ada alif lamnya, ibu atau bapak yang bertanya, ini sebenarnya bisa memfokuskan bahwa itu nanti bisa dibaca kasrah. Jadi untuk membuat penjelasan lebih mudah agar bisa dibaca kasrah. Nah, perhatikan, selalu saja contohnya misalnya Ummu Hamidin atau Ummu Muhammadin. Sengaja tidak dibuat Ummu Talhah. Kalau Ummu Talhah bacanya jadi Ummu Talhata. Ya dah. Jadi kalau ada al itu mesti kasrah gitu ya. Jadi kalau kemudian kita mencoba untuk menjelaskan dengan di luar al dan tidak, itu nanti akan memunculkan, jangan-jangan harokatnya kita mengatakan Ummu Aisyah, Ummu Aisyah ta. Ini kan jadi konsepnya, jadi bisa jadi di awal kita tidak berbicara kecuali konsep sederhana bahwa mudhaf ilaih itu harus dibaca jar, dan yang tertangkap di benak anak-anak adalah bahwa jar itu tanda aslinya adalah kasrah, dan memang betul. Tetapi kalau kita menjelaskan lebih jauh, kita memang harus siap dengan apa? Dengan penjelasan yang juga lebih jauh lagi, bahwa tanda jar itu bisa kasrah dan bisa yang lainnya. Dan ini yang perlu kita pahami. Tetapi penjelasan menjelaskan dengan tanda jar itu kasrah dan yang lainnya, itu akan memperbanyak muatan pelajaran. Dan memperbanyak muatan pelajaran kalau tidak mempertimbangkan kondisi pelajar, itu akan rawan juga. Orang-orang mengatakan banyak mengingat, banyak lupa. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan. Sehingga memang kita harus menegaskan, oh iya itu dibaca jar dan tanda jarnya adalah kasrah. Tapi suatu ketika tiba-tiba tanda jarnya adalah fathah. Wah ini nanti akan ini. Atau kita juga ternyata kita tidak mengatakan mudhaf ilaihnya dengan jama apa-apa. Ini juga belum bicarakan di sini. Ya, begitu. Kira-kira hanya untuk mempermudah konsep masuk ke dalam otak anak. Jadi bagaimana konsep ini bisa masuk ke otak anak dengan lebih mudah, bahwa anak akan terbayangkan bahwa di saat pertama kali dia mendengar bahwa tanda jar itu adalah kasrah. Tetapi kalau anak sudah siap dengan tanda jar itu ada yang lain, ya bolehlah dikasih contoh yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Asal diingat bahwa mudhaf kepada ma'rifah adalah ma'rifah dan mudhaf kepada nakirah hasilnya adalah nakirah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih demikian ya. Kemudian di belakangnya Ustadz, kami sering mendengar kata Masya Allah. Nah, itu artinya atau maksudnya apa, Ustadz? Masya Allah. Ma sya'a Allahu. Perhatikan tulisannya. Ma sya'a Allah. Ma sya'a
Allahu. Kalimat ini dekat dengan kata ini in sya'a Allahu. Masya Allah. Sya Allah. Bisa jadi artinya selama Allah mengendaki. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi artinya juga sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sama dengan insya Allah. Jika Allah mengendaki. Jadi Masya Allah. Ma sya'a dan Allahu. In sya'a dan Allahu. Ya. Jadi ini terdiri dari 3 kata. Ma sya'a Allahu. Dan insya Allah juga terdiri dari 3 kata. In jika sya'a Allahu. Dan sya'a itu artinya berkehendak. Pelakunya adalah Allah. Jadi ma itu artinya sesuatu. Ma sya Allah. Jadi ada ma sya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak ada. Jadi ma sya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Wallahu a'lam. Jadi ini bukan bukan terdiri dari Masya Allah, bukan terdiri 1 kata atau 2 kata, tapi terdiri dari 3 kata. Ma biasanya diartikan sesuatu, sya'a itu adalah kata kerja artinya telah berkehendak, Allah pelakunya. Ya. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, Ustadz mohon penjelasannya Ustadz mengenai kulu, benarkah terbagi menjadi kuli dan kulliyah? Terus kulu bid'atin dolalatun wa kulu dolalatun finar. Nah, 2 kulu di sini Ustaz termasuk yang mana? Nah, terima kasih atas penjelasannya. Tentang kulu. Kulu. Nah, mengenai kulu, benarkah terbagi menjadi kuli dan kuliyah? Nah, terus kulu bid'atin dolalatun wa kulu dolalatun finnar. Ada 2 kulu di sini Ustaz. Ini termasuk yang mana begitu maksudnya? Saudara, bab ini tentu kajian terhadap kul. Apakah kul itu artinya itu hanya sekedar dominan atau kul artinya keseluruhan? Ini kajian ini lebih baik dikaji di dunia fikih atau di dunia kaidah fikhiyah atau di dunia usul fikih. Karena orang-orang di dunia kaidah fikhiyah juga mengatakan bahwa kaidah fikhiyah itu adalah kulliyah. Tapi debat-debat mereka mengatakan bahwa kulliyah itu artinya adalah aghlabiyah. Artinya adalah kebanyakan, bukan keseluruhan. Tetapi ini adalah juga kajian hadis. Tolong, karena ini kajian hadis juga bisa ditanyakan di forum hadis, karena terkait dengan kullu bid'atin dalalah wa kullu ada baiknya ditanyakan di forum kajian hadis. Sekali lagi, karena kata kul itu terjadi perdebatan, apakah dia itu kebanyakan atau semuanya? Wallahu a'lam. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya coba kita sapa di belakangnya. Contoh kalimat Ustaz, Nabi saya adalah Muhammad. Apabila kita coba analogikan maka Nabi saya mubtada sedangkan Muhammad khobar. Jadi kata yang dibuang pada contoh kalimat tersebut adalah mubtada Nabi saya, bukannya khobar. Bagaimana Ustaz maksudnya? Coba saya ulangi nih. Ada contoh kalimat Ustaz, Nabi saya adalah Muhammad. Apabila kita coba analogikan maka Nabi saya mubtada
sedangkan Muhammad khobar. Jadi kata yang dibuang pada contoh kalimat tersebut adalah mubtada, nabi saya, bukannya khobar. Cukup itu, bagaimana maksudnya? Tidak jelas ini saja. Perhatikan, kalau nabi saya Muhammad, nabi saya mubtada, Muhammad khobar. Ya. Nah, terus ada yang dibuang kenapa? Ya, ini barangkali kurang komplit. Apakah ini sebuah pernyataan atau pertanyaan? Ini ya agak kurang jelas ini saja. Barangkali nanti supaya bisa dikomplitkan. Baik, kemudian kita coba selanjutnya. Afwan ya Ustadz, semoga tidak bosan membimbing Ana karena Ana sangat membutuhkan trik tepat dalam mengajar bahasa Arab untuk anak-anak. Alhamdulillah penerangan Ustadz banyak membantu Ana. Ya, bagaimana Ustadz? Ya, cukup begitu. Ini pernyataan. Pernyataan ini Ustadz, bukan sebuah pertanyaan lagi nih Ustadz ya. Ya, barangkali artinya trik yang tepat untuk mengajar bahasa Arab. Artinya ini pelajaran ini bermanfaat juga untuk saudara kita yang mengajarkan begitu ya. Ya, kemudian coba kita sapa kembali di belakangnya. Kalau untuk akhwat biasanya jayakilah apa sama dengan jaya apa ini? Jazahullahu atau salah Ustaz? Jayahullahu. Begitu tulisannya Ustaz. Jazahullahu. Ya. Perhatikan, kalau kita berbicara itu kita berbicara dengan dengan orang kedua. Kalau yang kita ajak bicara dan kita doakan adalah orang kedua, maka kemungkinannya kalau perempuan itu kan jazakillah dan jazakunnallah. Nah, ini orang kedua atau jazakumallah. Ini untuk orang kedua. Tetapi kalau kita sedang mendoakan orang ketiga atau orang kedua dulu laki-laki, kemungkinan jazakallah, jazakumallah dan jazakumullah. Kemudian untuk orang ketiga, kalau kita mendoakan orang ketiga, kita sedang nggak ada, kita sedang bicarakan dia. Kita akan mengatakan jazahullah atau itu untuk laki-laki. Jazahumullah dan jazahumullah. Atau kita mengatakan jazahallah. Jazahumullah, jazahunnallah. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita semuanya dan tampaknya juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir Ustaz, ternyata untuk kesempatan malam hari ini. Silahkan sebagai kesimpulan untuk saudara-saudara kita semuanya. Silahkan Ustaz. Saudara, ada hal yang perlu diingat di dalam latihan membaca, yaitu sekali lagi adalah pengenalan huruf. Pengenalan huruf. Karena apa? Saya tidak membutuhkan kita bersuara, saya yakin semuanya bisa bersuara. Pengenalan huruf. Kemudian yang kedua adalah, selain pengenalan huruf adalah kosakata. Karena banyak kata-kata yang tulisannya sama, tetapi bacanya berbeda. Harokatnya maksud saya, barisnya berbeda, harokatnya berbeda. Sekedar contoh, ada rijlun, ada rojulun, tulisannya sama. Ada mudarrisatun dan ada madrasatun, tulisannya sama. Dan ini membutuhkan kosakata. Kemudian lebih-lebih kita memang dalam masalah kosakata ini kita membutuhkan bagaimana kita memahami arti sebuah kata. Kemudian yang ketiga adalah kita juga membutuhkan kaidah bahasa. Tanpa kaidah bahasa kita juga akan kesulitan membaca. Bisa jadi kita membacanya sudah benar, tapi tanpa kaidah bahasa, kita akan salah menentukan apakah ini subjek atau ini objek. Apakah ini pelaku atau ini pelengkap penderita. Bila salah, itu artinya kita juga salah kaprah kan begitu. Dan kita akan mengatakan kucing memakan tikus atau tikus memakan kucing. Itu adalah tata bahasa. Kita tahu bahwa ada kata makan, ada tikus, dan ada kata kucing. Tetapi tata bahasalah yang akan mengajari kita bagaimana menata secara benar. Dalam bahasa Indonesia, tikus makan kucing
Itu mungkin saja. Tetapi yang paling banyak adalah kucing makan tikus. Dan itu fakta yang kita hadapi. Nah, itu kan kita tidak mungkin kemudian menyusun gitu ya. Tikus makan kucing. Nah, itu kan nggak mungkin kita menyusun seperti itu. Ini adalah kosakata. Ini adalah tata bahasa. Sekali lagi perlu diingat saudara semuanya, pengenalan huruf. Yang kedua adalah kosakata dan yang ketiga adalah tata bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustaz kebersamanya kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Dan juga terima kasih untuk adik-adik SMMT. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan kembali. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.